Menggunting pita ini sebagai tanda bahwa gereja baru siap untuk diberkati. Kami telah membangun gedung gereja ini dengan sangat baik, dengan gembira dan penuh rasa bersyukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta Bunda Maria. Kami serahkan kunci pintu gereja kepada pihak gereja agar di dalam gedung gereja ini terlaksanalah misteri keselamatan Allah untuk pembangunan iman umat. Semoga lewat gedung gereja baru ini, iman umat semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih kepada seluruh umat, seluruh panitia pembangunan, juga terima kasih kepada umat semua atas kerja kerasnya sampai bangunan gereja ini bisa diselesaikan, dan saatnya kita memberkati
Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kalian semua. Kata doa. Dan semoga seruanku sampai di hadapan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau meluluskan dan memimpin gereja-Mu. Pantaslah kami memuliakan nama-Mu dengan meriah, karena pada hari ini umat-Mu mau mempersembahkan dan memuluskan hidup gereja Santo Fransiskus Assisi ini dengan nama-Mu. Di tempat ini mereka akan bersujud menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu, dan menerima sakramen-sakramen dengan pantas. Bangunan ini akan menaungi misteri gereja kudus dan disucikan dengan darah Kristus, menjadi permaisurinya dan tampil penuh kemuliaan. Dialah perawan yang unggul dalam perekonomian umat, seorang ibu yang penuh dengan kekuatan roh ilahi. Maka dari itu kami mohon dengan rendah hati, ya Allah, limpahkanlah berkat ilahi-Mu, berkat ilahi-Mu atas gedung gereja Santo Fransiskus Assisi Musapat ini. Agar bangunan ini telah kudus. Ya Bapa, semoga dalam gereja ini rahmat ilahi menghapus dosa-dosa manusia, sehingga umat-Mu yang berdosa dilahirkan kembali dalam kehidupan kekal karena wafat Putra-Mu. Semoga dalam gereja ini pujian sepantasnya dihunjukkan, suara manusia bergabung dalam pujian para malaikat, serta doa permohonan bagi keselamatan, dan umat manusia senantiasa membumbung kehadiran. Semoga di dalam gereja ini kaum bapa dan penderita menemukan belas kasihan, kaum tertindas mendapatkan kebebasan yang sejati, dan semua orang dapat menyandang harkat martabat keputraan. Sampai saatnya mereka dengan penuh kegembiraan memasuki Yerusalem surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersatu dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Hai pintu gerbang, hendaklah dibuka supaya masuklah Kristus Raja mulia. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dialah Tuhan Maha Tenggara, dialah Raja kemuliaan. Bukalah. Segala roh jahat lenyap, damai bagi rumah ini.
Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku melihat tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gunungan kitab yang ditulis sebelum dalam sebelah dua. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Umat paroki Santo Fransiskus Asisi Musafat, umat dari 8 paroki yang hadir bersama para pastor, tamu undangan, dan semua yang datang. Semua umat kita adalah gereja. Karena itu, maju atau mundurnya gereja, sakit atau sehatnya gereja, jatuh atau bangunnya gereja adalah tugas kita bersama. Maka jangan kita senang-senang hanya pada pesta ini. Maka jangan kita hanya bersuka cita berdangsa-dangsa karena gereja ini, tempat ini diberkati. Sesudahnya besok gereja kosong. Tidaklah demikian. Karena gereja itu sendiri adalah kita sendiri. Terus bertanggung jawab untuk mendengarkan sabda Tuhan di gereja ini, dan kembali untuk melaksanakan sabda Tuhan. Umat yang dewasa yang bertanggung jawab yang sudah mendirikan gereja, sekarang tugasnya kita untuk membangun diri kita sebagai gereja, karena Roh Allah dalam hidup dalam diri kita. Maka kita sendiri, orang-orang yang sudah dibaptis, juga hendaknya membangun diri kita, membangun hidup rohani kita, membangun iman kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, dengan menerima tubuh darah Kristus, dengan memuliakan Tuhan melalui doa dan ibadat. Kita mau menunjukkan bahwa kita adalah gereja.
sekian banyak padi, sekian banyak harta, hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tanggung jawab yang besar adalah kita berjanji untuk datang berkumpul bersama, berdoa bersama, memuliakan Tuhan di tempat ini. Beritahukanlah kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kau jangan malas sembahyang. Kasih tahu kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kau jangan malas sembahyang. Kau rajin datang sembahyang dulu di gereja ini ya. Rajin datang sembahyang di gereja ini. Saya akan datang dan lihat di tempat ini bahwa tempat ini setiap hari Minggu dipenuhi dengan umat. Ako niya pagkatiwa ko po. Hindi nawa, where it is. No tamne aliken, ako ni nakalikin aliken wala. Puro ka aliken yang taka. Ako no ke. Ako no ke. No ke. Nani lo ba ke. Ina ni biro, kini lo ko ka sa ka na o ni na. Ani paliwa ko ni na ni sa ko. Ini dia kumpulan berapa sih? Nanti dia berkata orang ini, dia kata tuan tahu no tuan nasi orang apa yang lagi kita tuan no. Nanti orang lagi ini dia kata nak ini asal ada no. Menyebabkan keharuman Yesus. Semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum
sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman semerbak. Demikian juga semoga gerejamu menyebarkan keharuman Kristus. Kristus bersinar dalam gereja, agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Persiapan persembahan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sengsara putramu yang diselamatkan, kebangkitannya yang menangguhkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan tulus ini. Seraya mengucap syukur, kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh, akan kita berdoa. Tuhan selalu bersamamu.
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Nào nhân quay nổi nào ốt nào nhân quay
Noe naot, Dan untuk kami sampaikan laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja yang kami muliakan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Motopajo, yang kami hormati PJ Bupati Jayawijaya, yang kami muliakan Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati para pastor 9 paroki dan para suster, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para intelektual, kepala suku yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati para donatur yang turut serta membantu kami untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gereja. Yang kami hormati pula Bapak Ibu umat gereja tetangga yang turut hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu undangan sekalian, salam damai dalam kasih Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Sejak dikeluarkannya SK nomor B03 garing BSFA garing MSK garing 2022 garing 1.4.16 tanggal 09 Januari 2022, kami dipilih oleh gereja dan umat untuk membantu Dewan Pastoral Paroki sebagai pelaksana panitia pembangunan gedung baru Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Musatwak guna menyelesaikan sisa pembangunan gereja. Banyak hal yang kami alami, terutama dalam hal menggalang dana pembangunan gedung gereja kami oleh karena keterbatasan umat yang mayoritasnya adalah petani. Namun demikian, kami tidak putus harapan oleh karena rasa syukur bahwa dengan semangat umat yang optimis dan percaya, niscaya pembangunan ini dapat diselesaikan. Penyelesaian pembangunan gedung baru, beberapa langkah telah kami lakukan oleh panitia adalah antara lain: 1. Melalui iuran wajib per wilayah tahap 1, yang mana setiap wilayah dibebankan iuran sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, masing-masing wilayah beri tanggungan sebesar 100 juta rupiah. Proposal ke pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun rincian pemasukan dari setiap wilayah sejak tahun 2022 hingga 2024 sebagai berikut. Sumbangan dari Kampung Abu Lukmo sebesar 193.073 rupiah. Kedua, sumbangan dari Kampung Elabukama sebesar 210 juta. Sumbangan dari Kampung Temia sebesar 199.675.000 rupiah. Keempat, sumbangan dari Kampung Anegera sebesar 110 juta. Sumbangan dari Kampung Hamuki sebesar 155.200.000 rupiah. Yang keenam, sumbangan dari Kampung Pumasili sebesar 20 juta rupiah. 9, sumbangan dari Kampung Siatma sebesar 105.500.000 rupiah. 10, sumbangan dari Kampung Jumugima sebesar 140.800.000 rupiah. 11, sumbangan dari Kampung Asologima sebesar 122.850.000 rupiah. 12, sumbangan dari Kampung Selamik sebesar 100 juta rupiah. Selain sumbangan dari wilayah-wilayah sedistrik Musat
Musafak pada tahun 2023, panitia juga mendapat dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Jawijaya sebesar 150 juta rupiah. Dan pada tahun 2024 sebesar 150 juta rupiah. Kementerian Agama Kabupaten Jawijaya sebesar 45 juta rupiah. Selain dari bantuan dari pemerintah daerah yang diserahkan dalam bentuk dana keagamaan, panitia juga mendapat sumbangan dari berbagai donatur baik secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk uang, barang maupun tenaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Adapun total pemasukan dana selama berjalan kepanitiaan ini sejak pada tahun 2022 adalah total keseluruhan sebesar 2.244.886.000 rupiah. Dari pemasukan tersebut telah menyerap pengeluaran sebesar 1.873.035.000 rupiah. Bapak Uskup, para pastor, para suster, undangan sekalian yang kami hormati. Panitia pembangunan gedung baru gereja mengaturkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang Bapak Uskup, para pastor, suster, dan Bapak Ibu, saudara-saudari berikan kepada kami umat paroki Santo Fransiskus Asisi Musafak. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, saudara dan saudari. Kami mohon berkat Bapak Uskup, para pastor, para suster, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih. Laporan secara lengkap dan terperinci akan kami sampaikan kepada Bapak Uskup, pastor dekan, pastor paroki, pemerintah daerah, dan umat dari 10 wilayah separoki Santo Fransiskus Asisi Musafak. Tak lupa dengan kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, anak-anak umat kalian selama pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung baru gereja kami panitia maupun saya secara pribadi telah bersikap kurang menyenangkan terhadap Bapak Ibu dan bahkan tanpa sadar telah menyakiti hati Bapak Ibu kalian. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Wah, 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 wah. Terima kasih. Ya, kalian hebat. Walaupun penghasilan kecil petani, walaupun sudah bertahun-tahun kalian bangun gereja, ya, tetapi pada akhirnya kita bisa selesaikan. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Umat diberkati oleh Tuhan, maka kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan lagi. Tekankan panjang lebar di gereja. Gereja sudah bagus, sudah megah. Sekarang tinggal umat menggunakannya. Tanggung jawab pastor dan juga pengurus dewan paroki, guru-guru agama, benewolog, pengurus stasi, supaya bertanggung jawab untuk menggunakan gereja ini. Setiap kesempatan, tadi saya sudah sampaikan dan sudah berjanji agar supaya selalu digunakan. Bisa? Bisa? Bisa. Setiap hari Minggu datang umat banyak di sini, bisa? Bisa. Ya, jangan main-main. Kalian mesti hargai. Kalian sudah korban banyak. Ya. Ini karena sesuatu yang penting. Penting untuk hidup kita di dunia, tapi penting juga untuk hidup kita di akhirat. Keselamatan. Tempat untuk menerima wene
ada di sini. Tempat untuk menerima makanan rohani ada di sini untuk kita. Karena itu gunakan baik tempat yang kalian sudah bayar mahal. Tuhan akan membalas semua jerih payah bila gunakan baik. Saya harap pastor paroki dan juga dewan paroki, pengurus semua, wenewolo guru agama, supaya tetap mendampingi umat, membimbing iman umat untuk terus menggunakan gereja ini. Terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, daerah, juga distrik-distrik, kepala-kepala desa, kepala kampung. Saya dengar bahwa sudah memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja ini. Karena mereka ini juga adalah warga dari masyarakat, warga negara. Dan mereka punya hak juga untuk mendapat bantuan dari pemerintah resmi. Terima kasih, saya sudah dibantu umat di sini dalam rangka pembinaan mental, dalam rangka menghadirkan gereja di sini. Berikut adalah kepada umat semua, sudah tahu bahwa sekarang sudah masuk pilkada, pemilihan kepala daerah. Kemarin saya lihat sudah mulai kampanye-kampanye. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya lihat bapak-bapak itu ada di sini tadi, ada beberapa. Mungkin bisa berdiri kah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur? Bisa berdiri supaya umat bisa lihat yang hadir. Ya, ini Bapak calon Gubernur. Bapak calon Gubernur, Wakil calon Gubernur belum datang ya? Oke. Kalau tidak salah ini Pak John Tabo, benar ya? Oke, ini Pak John Tabo. Terima kasih Bapak. Ada calon gubernur yang lain? Pak Beva? Belum sempat hadir. Atau wakilnya? Baik. Berikut adalah ada juga hadir, saya lihat Bapak calon bupati dan wakil bupati. Bapak calon bupati, Bapak John Panua, benar? Silakan. Sudah tunjuk muka. Ya. Berikut adalah wakilnya Bapak Martin Jogobi. Terima kasih kedua Bapak. Lalu berikut adalah saya lihat ada Bapak calon bupati, Bapak Atenius Murid, benar? Dan wakilnya Bapak Roni Elopere, ya kalian pasti tahu, oke, sudah tahu semua ya. Nah, ya, jadi saya mau kasih tahu begini, Gereja Katolik untuk uskup, para pastor, diakon, pemimpin gereja dilarang untuk politik praktis. Jadi jangan tanya pastor atau bapak uskup kami pilih yang mana. Jangan tanya saya. Jangan tanya pastor paroki kami pilih yang mana. Ya, karena kami dilarang. Supaya kami jaga supaya umat tidak boleh pecah. Jaga kesatuan persatuan. Pilih siapa itu umat punya hak. Ya, pilih siapa itu umat punya hak. Kalian punya hak. Saya harap supaya jangan sampai di antara umat ya berkelahi atau baku bunuh atau keadaan tidak aman. Jadi kita harap supaya tetap aman. Kita pilih siapa, kita saling hormati. Ya, suami tidak bisa marah sama istri atau pukul istri, kok harus pilih dia. Tidak ada cerita seperti itu. Orang punya hak untuk pilih. Kita
pilih sesuai dengan kita punya hati nurani. Yang penting semuanya baik, putra-putra daerah yang baik, dan kita percaya mereka bisa membangun daerah kita, membangun masyarakat. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mari kita rayakan pesta ini dengan penuh sukacita, memuliakan Tuhan. Tuhan baik. Ada amin? Tuhan baik. Kata orang sebelah kiri kanan, Tuhan baik. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Yang Mulia Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo, Uskup Keuskupan Jayapura. Wah. Pertama-tama puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pesta peresmian Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Musatpak 2024. Tepuk tangan dulu untuk umat Santo Fransiskus Assisi Musatpak. Yang saya hormati Bapak Uskup Januarius Theophilus Matopayo, Bapak Dekan, para pastor, yang saya hormati dari pemerintahan, Bapak PJ Gubernur, Bapak PJ Bupati, begitu juga rekan-rekan di dalam pemerintahan semuanya, begitu juga semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh intelek dan umat sekalian. Wah. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya katakan, baik dalam segi pembangunan maupun dalam segi peresmian. Dari segi pembangunan, banyak orang yang berpartisipasi, mulai dari Bapak Uskup, pastor-pastor sebelumnya, terutama Pastor Ivan yang menggagas paroki ini. Tepuk tangan dulu walaupun dia tidak bisa hadir. Begitu juga Pastor Damianus Urup Mabin. Berdiri dulu, Pastor. Ini dia orangnya. Wah. Saya hanya penutup saja. Jadi mereka yang menabur, saya yang menuai. Begitulah kira-kira. Terima kasih para pastor, uskup. Begitu juga tak lupa untuk pemerintah. Banyak sekali membantu kami, baik dari gubernur, begitu juga terutama dari kabupaten. Begitu juga orang-orang yang mantan dari kabupaten, begitu. Banyak membantu kami. Terima kasih sekali lagi. Wah. Jadi yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua ucapan syukur. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wah. Nama saya Yunus Lengka sebagai Wenewolo Kompas. Pertama kami bentuk panitia untuk pemberkatan gedung gereja baru ini. Tahapan pertama bentuk panitia, baru bagi wilayah itu 12 wilayah, tapi 2 wilayah tidak terhitung. Sementara ini 10 wilayah yang pengadaan acara pemberkatan di gedung gereja baru ini. Setelah itu masing-masing wilayah, 10 wilayah ini dibantu dari pemerintah kampung nilai bentuk uang masyarakat untuk beli uang lain-lain untuk kegiatan pemberkatan gedung gereja baru ini. Setelah itu kegiatan ini tahapannya itu persiapannya itu wilayah masing-masing sesuai komitmen atau keputusan dari Bapak Uskup, hari, tanggal, bulan, dan tahun sekarang ini, sehingga acara hari hanya itu
hari ini. Setelah Bapak Uskup ya keputusan untuk pemberkatan gedung gereja baru ini hari ini, hari Jumat tanggal 11 2024 ini, sehingga acara pelaksanaan hari ini sudah dan saat ini kegiatan berjalan ini. Terima kasih. Saya akan menceritakan bagaimana orang muda OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Musafak dalam proses tahapan kegiatan persimian paroki kami. Dan sebelum saya melangkah ke sana, saya izinkan perkenalkan diri sebagai Ketua Pusat Paroki OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Musafak. Dirinya saya Frankie Alua sebagai Ketua Umum, dan OMK selalu konsisten dalam pekerjaan maupun dalam moral material maupun tenaga, selalu dieksis lapangan, dan OMK punya kerinduan dalam proses kegiatan ini. Harapan kami orang muda mencapai harus cepat untuk menyelesaikan dengan kegiatan kami dan penuh atas ada semangat, dan selalu atas dampingi kami sebagai kami punya dukung pastor dan senior lain sebagai seksi kepemudaan dan lain sebagainya. Apapun dalam proses pembangunan juga OMK sudah ambil bagian, dan semua dalam kesuksesan adalah kembali dalam kekuatan orang muda Katolik. Sekian dan terima kasih. Oke.